Bab 423. Meminta kerjasama. Hal yang paling dikhawatirkan Jerry yang tetaplah terjadi. Saat dia memutuskan memberitahu kenyataan kepada Lesikin, dia berpikir hanya memberitahunya sebagian. Dia memutuskan menyembunyikan segalanya tentang ayah Lesikin. Namun yang tidak diduga adalah, Lesikin tetap bertanya. "Suamiku, aku hanya ingin tahu sebenarnya ayah kandungku hidup atau mati." Lesikin mencengkram lengan Jerry yang sangat emosi, bertanya dengan suara keras. "Sudah mati." Jerry yang tidak dapat menolak apapun permintaan Lesikin, pada akhirnya tetap mengatakan dua kata itu. Dua kata ini seperti sebuah petir, membuat Lesikin seketika tertegun di tempat. Yang membuat Jerry yang terkejut adalah Lesikin tidak melanjutkan bertanya tentang ayah kandungnya lagi, hanya menertawakan dirinya sendiri. "Sebenarnya, di antara aku dan mereka hanya memiliki hubungan darah, tidak memiliki perasaan apapun. Apa hubungan hidup mati mereka denganku?" Jerry yang tidak tahu, Lesikin sungguh berpikir seperti ini atau karena marah. Namun Lesikin tidak melanjutkan bertanya, membuatnya menghela nafas lega. Bila Lesikin melanjutkan bertanya, Jerry yang juga tidak tahu apakah dirinya bisa menahan diri, tidak memberitahu kenyataannya kepada Lesikin. Hanya saja, di hatinya ada sebuah rasa bersalah yang sangat besar. Bagaimanapun, dia adalah ayah kandung Lesikin, tidak melakukan kesalahan apapun. Namun demi Lesikin, Jerry yang hanya bisa menyembunyikan kenyataan. "Suamiku, kamu temani Happy saja, aku ingin menenangkan diri sendirian," kata Lesikin tiba-tiba. Jerry yang mengganggu, berbalik pergi. Dia baru pergi, dari dalam kamar terdengar suara isak tangis. "Ah!" Jerry yang menghela nafas panjang, bagaimanapun ayah kandung sendiri, bagaimana mungkin Lesikin begitu mudah melewati rintangan ini. Hidup selama 20 tahun lebih, tiba-tiba menyadari dirinya bukan anak kandung, pukulan untuknya sudah cukup besar. Saat itu, hatinya pasti mengharapkan hari dia bisa bertemu dengan ayah dan ibu kandungnya bukan. Hanya saja ayah dan ibu kandung yang sudah lama dia harapkan, sekarang yang satu mendekatinya demi kekuasaan, yang satunya lagi sudah lama meninggal. Takdir sungguh tidak adil sedikit pun untuknya. Jerry yang berjalan ke samping menelepon. Dengan cepat, lawan menerima telepon, sebuah suara familiar terdengar dari dalam telepon. "Apa kamu sudah mempertimbangkannya? Aku bisa setuju berteman dengan keluarga Ye, namun kamu harus berjanji padaku dua hal," kata Jerry yang dingin. "Katakan." Suara Kalista Ye penuh dengan semangat. Tujuannya datang ke Jiangsu kali ini adalah demi membuat Jerry yang berteman dengan keluarga Ye, walaupun prosesnya sedikit berliku, namun bisa dibilang menyelesaikan misi yang disuruh keluarga. "Pertama, aku hanya bisa memberitahumu, bersedia berteman dengan keluarga Ye, namun keluarga Ye tidak boleh ikut campur dalam urusan di Jiangping dan Nanyang," kata Jerry yang dingin. Tidak peduli keluarga Han atau keluarga Chen, atau mungkin keluarga Guan, semuanya adalah keluarga yang dia besarkan dengan tangannya sendiri. Dia tidak peduli dengan kekuasaan menguasai dua provinsi, namun juga tidak akan mengecewakan kepercayaan para pengikutnya demi keuntungan pribadi. Tidak peduli salah satu manapun dari 8 keluarga besar kota Yan, bila menguasai Jiangping dan Nanyang, maka akan terjadi sebuah pergolakan yang sangat besar di sana. Saat itu, keluarga-keluarga yang awalnya berteman dengan dirinya, takutnya akan digantikan oleh keluarga baru. Kaisar berganti maka menteri juga berganti, ini adalah kenyataan. Keluarga Ye memang tidak pernah berpikir ingin ikut campur dalam urusan Jiangping dan Nanyang, hanya saja ingin berteman denganmu, begitu saja, hal ini, aku tentu saja akan menyetujuinya. Kalista Ye tertawa, selanjutnya kembali berkata, "Katakan hal kedua." "Hal kedua, mengenai ayah kandung Lesikin, kamu tidak boleh memberitahukan kepada Lesikin," kata Jerry yang dengan suara berat. Kalista Ye tertawa dingin, tanpa ragu sedikit pun berkata, "Ini adalah hal yang sangat penting, bila ketahuan oleh ayahku, aku tidak hanya tidak dapat membalas dendam, masih mungkin akan mati tanpa kuburan, bila bukan karena kamu memaksaku.
aku bagaimana mungkin memberitahumu. Hal ini, aku juga setuju. Kamu bisa pulang melapor, kata Jerry yang dingin. Selesai bicara, dia langsung menutup telepon. Agar Lesikin tidak terlibat hal ini, dia hanya bisa berkompromi dengan Kalista Ye. Hanya saja, berbuat seperti ini, apakah keluarga Ye sungguh bisa dengan mudah melepaskan keuntungan di Jiangping dan Nanyang? 8 keluarga besar kota Yan, sekarang keluarga Ye dan keluarga Huang sudah terlibat, diam-diam ada tidak sedikit keluarga besar kota Yan juga menunggu kesempatan bergerak. Dia tahu, keputusannya sangat penting. Subuh hari kedua, Lesikin bangun dengan sepasang mata yang bengkak dan merah, emosinya sudah jauh lebih tenang. Kalau tidak, kamu hari ini istirahat 1 hari. Jerry yang melihat sepasang mata Lesikin yang bengkak dan merah, berkata dengan sedikit kasihan. Lesikin menggeleng, masalah yang kamu buat terlalu besar, beberapa hari ini, perusahaan sangat sibuk, bila tidak pergi ke perusahaan, aku tidak bisa tenang. Jerry yang menjadi terkenal, banyak keluarga besar di 2 provinsi menghormatinya, perusahaan di tangannya tentu saja menjadi target persaingan kerja sama berbagai keluarga kaya. Jerry yang melihat Lesikin, melihat selain matanya yang sedikit bengkak dan merah, tidak ada keanehan lainnya, baru mengangguk. Seperti biasa, selesai mengantarkan Happy, dia kembali mengantarkan Lesikin, terakhir baru kembali ke grup Yanchen. Dia barusan berjalan sampai pintu perusahaan, seorang orang tua dengan jas dan sepatu kulit tiba-tiba berjalan mendekat. Tuan Yang, apa kabar? Apa bisa menunda sedikit waktu Anda untuk mengobrol? Orang tua itu tersenyum, bertanya dengan sikap sangat merendah. Saat Jerry yang baru turun dari mobil, dia sudah memperhatikan orang tua ini. Seorang orang tua mengenakan jas dan sepatu kulit, di tempat manapun, akan sangat menarik perhatian orang. Yang paling utama adalah, Jerry yang dapat merasakan aura tidak biasa dari tubuh orang tua ini. Orang seperti ini, bila bukan orang kaya maka orang terhormat, seharusnya dari kota Yan. Oh ya, aku perkenalkan diri dulu, margaku Gao, namaku Xavier, seorang kepala pelayan keluarga Huang di kota Yan, kali ini datang atas nama kepala keluarga untuk membicarakan sedikit urusan dengan Tuan Yang. Xavier Gao tersenyum berkata, menjelaskan identitasnya, serta maksud kedatangannya. Mendengarnya, Jerry yang sedikit terkejut. Ternyata orang keluarga Huang, dia sudah membuat 2 orang penerus keluarga Huang dipermalukan di depan umum berturut-turut. Sekarang, keluarga Huang mengutus kepala pelayan untuk datang mencari dirinya, masih bersikap sangat merendah seperti ini, memang membuatnya sangat terkejut. Bila untuk menyuruhku tunduk kepada keluarga Huang, maka tidak ada yang bisa dibicarakan, kata Jerry yang datar. Xavier Gao bergegas menggeleng, tersenyum berkata, dengan kemampuan Tuan Yang, bagaimana mungkin keluarga Huang berani meminta Anda tunduk? Jerry yang tidak bicara, hanya menatapnya tanpa ekspresi. Xavier Gao berhenti sejenak, selanjutnya melanjutkan berkata, kali ini aku datang ingin bekerja sama dengan Tuan Yang. Aku tidak tertarik bekerja sama dengan 8 keluarga besar kota Yan, kata Jerry yang mengernyit. Selesai bicara, dia berbalik akan masuk ke perusahaan. Tuan Yang, bagaimana bila kerja sama mengenai keluarga Yuan? Di belakangnya, suara Xavier Gao sekali lagi terdengar. Kali ini, Jerry yang menghentikan langkahnya, berbalik menatap Xavier Gao. Xavier Gao sedang menatap dirinya dengan wajah penuh senyum. Tuan Yang, sejujurnya keluarga Huang dan keluarga Yuan terus berada dalam keadaan bermusuhan. Kepala keluarga kami sudah lama tidak puas kepada keluarga Yuan. Apa daya keluarga Yuan memiliki dasar yang sangat kuat, keluarga Huang sangat sulit menumbangkan keluarga Yuan. Yang paling utama adalah keluarga Huang tidak memiliki pendekar top yang bisa dikeluarkan. Dengan kemampuan Tuan Yang, di kota Yan, hanya sedikit yang bisa menjadi lawan Anda. Aku juga tahu, Tuan Yang selalu membenci keluarga Yuan, hanya saja tidak ada keluarga top yang dapat membantu Tuan Yang. Kebetulan,
Kami tidak memiliki pendekar top seperti Tuan Yang, sedangkan Tuan Yang tidak memiliki keluarga besar seperti keluarga Huang untuk bisa melawan keluarga Yuan. Karena begitu, lebih baik kita beraliansi melawan keluarga Yuan bersama. Kepala keluarga kami sudah berkata asal Tuan Yang bersedia, kami akan berusaha sekuat tenaga membantu Tuan Yang menjadi kepala keluarga Yuan. Xavier Gao berkata sambil tersenyum, seakan begitu mengetahui dendam di antara Jerry Yang dan keluarga Yuan. Yang tidak dia sadari adalah raut wajah Jerry yang perlahan menjadi muram. Tuan Yang, apakah Anda puas dengan kerja sama seperti ini? Tanya Xavier Gao tersenyum. Pergi. Jerry Yang tiba-tiba berkata, meneriakkan kata pergi. Xavier Gao tertegun, tak disangka dia menolak kerja sama. Bersambung.